Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala syarafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami akan menanggapi beredarnya video dari Profesor Kiai Zahro yang mengatakan Wahabi tidak sesat, dan hal ini menjadi angin segar yang digembor-gemborkan oleh kaum Wahabi, dan sekaligus ini ketidaksetujuan kami dengan Ustadz Sani Uye. Sebelumnya kami merasa lucu sih terhadap orang Wahabi, dan ini memang sudah kebiasaan mereka. Mereka begitu getolnya menyesat-nyesatkan NU. Namun ketika ada salah satu tokoh NU membenarkan atau tidak menyesatkan mereka, mereka angkat tinggi-tinggi dan mereka viralkan. Ini sebuah kelucuan yang nyata. Dan kami membayangkan bagaimana seumpamanya yang mengatakan Wahabi tidak sesat itu adalah Profesor Kiai Haji Said Akil Sirot. Bagaimana kira-kira ekspresi atau bahagianya kaum Wahabi itu? Apakah mereka akan guling-guling sebagaimana anak kecil ketika dikasih hadiah sama orang tuanya? Karena sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwasanya mereka sangat membenci betul Profesor Kiai Haji Said Akil Sirot. Langsung saja untuk masalah Wahabi tidak sesat, kami kurang setuju. Terus sebagaimana yang sudah diketahui bahwasanya Wahabi itu kan didirikan oleh Muhammad bin Abdul Wahab, yang mana Muhammad bin Abdul Wahab ini mengusung akidah yang lama terpendam yang diprakarsai oleh Ibnu Taimiyah. Dan bukan rahasia lagi bahwasanya Ibnu Taimiyah adalah tajsim, mujassimah, musabbihah. Untuk hal ini biar tidak terkesan biar tidak dinilai fitnah, kami akan bacakan keterangan yang terdapat dalam kitab Fatawa Al-Hadisiyah Ibnu Hajar Al-Haytami pada halaman 144 di Maktabah Syamila. Bismillahirrahmanirrahim. Wa su'ila radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi fi aqaidil Hanabilah ma la yahfa ala syarifi ilmikum fahal aqidatul Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu ka aqaidihim. Suatu ketika beliau Ibnu Hajar Al-Haytami ditanyakan tentang akidahnya Hanabilah. Apakah Hanabilah itu akidahnya sama dengan akidahnya mereka? Fa'ajaba biqaulihi, kemudian beliau menjawab, Ibnu Hajar menjawab, aqidatu imamis sunnah Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu wa aradahu wa ja'ala jinanal ma'arif mutaqallibah wa ma'wahu wa afadu alaina wa alaihi min sawabigi imtinanihi wa bawwabahul firdaus il-a'la min jinabihi muwafiqatun li aqidati ahli sunnah wal jamaah inal mubalaghah at-tammah fi tanzihillahi ta'ala amma yaqulu zalimun wal jahidun uluwan kabiran minal jihah wal jismiyah wa ghairihima min sairi simatin naqsi. Bahwasanya beliau mengatakan akidah dari Imam Sunnah Imam Ahmad bin Hanbal itu sama persis dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah di dalam mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari arah dan organ, bentuk. Ini jawaban beliau Ibnu Hajar tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Terus di bawah, kita lanjut ke bawah, nasihat dari Ibnu Hajar, wa iyyakah antasugha ila ma fi kitabi Ibnu Taimiyah wa tilmidhi Ibnu Qayyim wa ghairihi mimman ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi gisawah. Hindarilah kalian mempelajari atau mentelaah, mendengarkan kitab-kitabnya Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim,
dan selain keduanya dari orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan yang telah Allah sesatkan, yang telah Allah biarkan dia tersesat. Jadi jelas inti dari keterangan Ibnu Hajar tentang Ibnu Taimiyah sebagai panutan kaum Wahabi dalam masalah akidah, beliau mengatakan Ibnu Taimiyah tajsim akidahnya, menjisimkan dan menetapkan arah. Nah, ini sebuah akidah yang sesat, dinilai sesat oleh Ibnu Hajar. Ini Ibnu Hajar, bukan suara buku, karena suara buku tidak tahu apa-apa. Untuk yang kedua, kami akan bawakan kitab yang dikarang setelah masa Muhammad bin Abdul Wahab, yaitu kitab Hasyiatus Shawi yang dikarang Syekh Shawi yang menghasiahi kitab Tafsir Jalalain. Ini cetakan keterangan yang sebelum ditahrif, yang sebelum dirubah oleh kaum jahil Wahabi. Pada juz 5 halaman 78 ketika menghasiahi surat Al-Fatir ayat ke-7, beliau mengatakan seperti ini. Wakilah hadhil ayatu nazalat fil khawariji alladzina yuharrifuna ta'wilal kitabi was sunnah. Menurut satu pendapat, ayat ini diturunkan kepada atau turun kepada orang-orang khawarij yang telah merubah pengertian Al-Quran dan Sunnah. Wa yastahilluna bidzalika dima'al muslimina wa amwalahum. Dan dengan sebabnya mereka menghalalkan darah orang Islam dan harta-hartanya untuk dirampas. Ini kaum Khawarij. 5 dalam kitab yang lain, kama huwa musyahadun al-an fi nadhairihim wa hum firqatun bi ardil hijazi yuqalu lahum al-wahhabiyah yahsabuna annahum ala syai'in ala innahum humul kadzibun. Ini sebagaimana yang dapat kita saksikan sekarang pada masa beliau, yang sama dengan mereka-mereka kaum Khawarij, yaitu golongan yang terdapat di tanah Hijaz yang terkenal dengan sebutan Wahabi. Mereka Wahabi itu menyangka bahwasanya dirinya ada dalam suatu kebenaran, namun semuanya adalah bohong. Jadi jelas kesimpulannya dari keterangan kitabnya Ibnu Hajar dan Hasyiah Shawi menegaskan bahwasanya kaum Wahabi yang mengikuti akidah dari Ibnu Taimiyah ini adalah kaum yang sesat. Jadi yang mengatakan sesat itu bukan saya, karena saya tidak tahu apa-apa. Ibnu Hajar dan Imam Shawi di antaranya, dan masih banyak lagi ulama-ulama madhab dari 4 madhab itu mengatakan Wahabi itu adalah firqah yang sesat, menyesatkan. Jadi kami tegaskan kembali bahwasanya ungkapan dari Kiai Zahro itu bisa saja beliau itu pengen merangkul dan agar terjadi keharmonisan di Indonesia ini. Namun perlu diingat, mereka yang bikin ulah terlebih dahulu. Untuk masalah status sesat tidaknya seperti yang barusan kami bacakan itu. Mungkin sekian tanggapan kami atas video Kiai Zahro yang digembor-gemborkan kaum Wahabi. Ya biasalah mereka seperti itu. Kalau ada yang menguntungkan, mereka ambil toh walaupun dari orang yang dihujat atau golongan yang dihujat oleh mereka. Seandainya Bulan bisa ngomong mengatakan Wahabi tidak sesat, mungkin ini juga akan dijadikan dalil. Plus juga video ini sebagai ketidaksetujuan kami terhadap Sani Uye dalam masalah ini. Wallahu a'lam bishawab. Ya mungkin sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.